Hai teman-teman, film ini berjudul Serenity, dirilis pada tahun 2019. Ceritanya berpusat pada sebuah pulau misterius bernama Mouth, tempat seorang pria bernama Dale terjebak. Dia harus mencari tahu bagaimana dia bisa sampai di sana, dan kenapa rasanya tidak ada jalan keluar. Plotnya penuh teka-teki hingga akhir, jadi mari kita telusuri kisahnya bersama. Dale adalah seorang nelayan yang tinggal di pulau tersebut. Dia memiliki sebuah perahu, dan hobi utamanya adalah memancing. Untuk mendapatkan uang, Dale sering membawa turis untuk menangkap ikan di laut. Biasanya dia memberikan mereka alat pancing, dan membiarkan para turis menikmati pengalaman memancing mereka sendiri. Namun, hari itu berbeda. Saat Dale membawa dua turis memancing, seekor ikan besar muncul. Alih-alih menyerahkan alat pancing kepada kliennya, Dale memutuskan untuk menangkap ikan tersebut sendiri. Hal ini membuat para turis kesal. Tetapi Dale bersikeras dan bahkan mengancam mereka dengan pisau. Sayangnya, meskipun sudah berusaha keras, ikan besar itu berhasil lolos. Setelah itu, Dale harus mengembalikan uang para turis, meskipun ini bukan masalah besar baginya. Namun, temannya, Duke, tampak kecewa karena Dale sebelumnya berjanji akan membantu membayar biaya kuliah cucunya. Di sisi lain, Dale bertemu dengan seorang teman bernama Diana. Diana sering memberikan Dale uang setiap kali mereka menghabiskan waktu bersama. Dalam percakapan mereka, Diana juga bertanya tentang putra Dale dan kebiasaan memancingnya yang obsesif. Ia berharap Dale bisa berhenti memancing dan mencari pekerjaan yang lebih stabil. Setelah mendapatkan uang, Dale pergi ke bar. Di sana, lewat percakapannya dengan bartender, kita mulai memahami bahwa orang-orang di pulau ini saling mengenal sangat dekat. Bahkan, hal-hal kecil pun tampaknya diketahui semua orang. Bartender juga menyebutkan bahwa Dale sudah mencoba menangkap ikan itu sebanyak 4 kali. Dale bahkan memberi nama ikan tersebut Justice. Malam itu, Dale menelepon Duke untuk memberikan uang yang dijanjikannya. Namun saat Duke bertanya, apakah Dale akan membawa klien memancing besok, Dale menjawab bahwa ia akan pergi sendiri. Baginya, menangkap ikan itu adalah hal yang harus dilakukan, tidak peduli apapun risikonya. Duke merasa keputusan itu tidak bijak, karena usaha mereka justru menghabiskan uang. Ketika kembali ke rumah, Dale mulai merindukan putranya, terutama setelah perceraian, yang membuat anaknya tinggal bersama mantan istrinya. Meski begitu, ia tetap terobsesi dengan ide menangkap ikan itu. Keesokan harinya, Dale dan Duke kembali ke laut. Namun seharian mereka mencari, ikan itu tidak muncul. Dale merasa kecewa dan frustrasi. Saat kembali ke darat, Dale mengatakan kepada Duke bahwa hidupnya mulai terasa buruk sejak kematian istrinya. Perkataan ini membuat Duke tersinggung dan marah. Ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Dale, meskipun sebenarnya Dale sengaja melakukannya agar Duke bisa mencari pekerjaan di tempat lain. Malamnya, bartender mencoba meyakinkan Dale untuk melepaskan obsesi terhadap ikan itu. Namun, percakapan mereka terganggu oleh kedatangan Karin, mantan istri Dale. Karin tahu bahwa Dale ada di pulau itu dan datang dengan tujuan tertentu. Dalam pembicaraan mereka, Karin mengungkapkan bahwa ia kini menikah dengan Frank, seorang pria kaya tetapi kasar. Frank bukan hanya mengontrol hidupnya, tapi juga sering menyiksanya. Karin menceritakan bahwa putra mereka, Patrick, hidup dalam ketakutan karena Frank. Patrick menghabiskan waktunya di kamar bermain game komputer agar terhindar dari kekerasan di rumah. Guru Patrick bahkan mengatakan bahwa anak itu sangat pintar, tapi kini menjadi pendiam dan tertutup. Karin memohon bantuan Dale untuk membunuh Frank. Ia punya rencana membawa Frank memancing dengan dalih tertentu, lalu membunuhnya di tengah laut. Karin bahkan menawarkan $10 juta kepada Dale agar ia mau melakukannya. Namun Dale menolak permintaan itu. Baginya, meski ia tidak menyukai Frank, ia tidak ingin membunuh siapapun. Setelah Karin pergi, seorang pria misterius mengenakan jas muncul. Dia tampaknya telah memperhatikan Dale selama beberapa hari. Esok paginya, ketika Dale kembali ke laut, ia mengalami sesuatu yang aneh. Saat mandi di perahunya, ia mendengar suara putranya, Patrick. Bahkan, ia sempat melihat wajah Patrick dalam bayangannya. Sementara itu, kita diperlihatkan kondisi Karin dan Frank di hotel. Karin terlihat tegang saat Frank tiba di tempatnya. Ia merasa terancam dengan kehadiran suaminya yang kasar. Frank terus-menerus menekan Karin dengan caranya yang manipulatif. Keesokan harinya, Dale pergi ke toko lokal untuk membeli peralatan memancing. Di sana,
seorang wanita lokal menceritakan betapa buruknya Frank memperlakukan Karin. Wanita itu mengatakan bahwa Frank kerap memukuli Karin dengan ikat pinggang, hingga Karin bahkan tak mampu berkata sepatah kata pun. Dil mendengarkan cerita itu dengan penuh amarah, tapi ia tetap tak menunjukkan reaksinya. Ketika Dil kembali ke perahunya, ia melihat Frank dan Karin sedang menunggunya. Frank langsung berbicara dengan nada arogan, mengatakan bahwa Karin memberitahunya Dil tidak mau membawa mereka memancing. Frank menuduh Dil melanggar aturan dan mengatakan bahwa semua orang di pulau ini punya harga. Frank kemudian memberikan ultimatum kepada Dil. Ia akan datang lagi keesokan harinya, dan Dil harus membawanya memancing. Frank pergi dengan percaya diri, meninggalkan Karin yang tampak ketakutan, sementara Dil mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya. Sementara itu, pria misterius yang sama terus mengawasi Dil. Dia mencoba mendekati Dil lagi, tetapi seperti sebelumnya, Dil tetap tidak menggubrisnya dan pergi tanpa mendengarkan apapun. Pria itu melihat jam tangannya dan bergumam, "Aku terlambat 20 tahun lebih 1 detik. Ada sesuatu yang salah di sini." Di tempat Dil biasanya menjual ikan, seorang pria bernama Carlos memintanya untuk mencari seseorang. Namun Dil tidak tertarik dan malah memberikan ikan itu kepada kucing Diana. Diana, sambil menerima ikan itu, berkata, "Kamu terlihat tersesat. Aku dengar Karin meminta bantuanmu. Aku rasa kamu orang baik, Dil. Kamu harus membantunya." Setelah itu, Duke datang menemui Dil. Dia mengatakan bahwa Frank menawarkan sejumlah uang besar untuk membawa Dil dan Karin memancing. Duke meminta Dil menerima tawaran itu demi cucunya yang membutuhkan biaya pendidikan. Namun, Dil menjawab dengan dingin, "Kenapa aku harus peduli?" Duke menjawab tegas, "Aku tahu siapa kamu, Dil. Kamu selalu punya alasan untuk semua yang kamu lakukan. Tapi ini bukan soal belas kasihan. Ini soal membantu." Dil akhirnya setuju, meskipun enggan. Karin kemudian datang lagi kepada Dil, meminta kepastian. Dil berkata, "Aku hanya akan mengajaknya memancing. Jika ada yang harus membunuhnya, itu bukan aku." Karin dengan air mata di wajahnya menjawab, "Kalau kamu tidak melakukannya, dia akan membunuh Patrick. Aku tahu itu. Patrick selalu berbicara dengannya lewat komputer. Mereka terhubung entah bagaimana. Kamu bisa mendengar mereka, bukan? Kamu tahu ada sesuatu yang salah." Keesokan harinya, Dil dan Duke pergi melaut bersama Frank. Di atas perahu, Dil mulai bertanya tentang hidup Frank. "Kamu punya anak?" tanya Dil. Frank menjawab, "Aku punya anak tiri. Aku sudah mencoba segalanya untuk mendekatinya, tapi dia hanya menghabiskan waktu di depan komputernya. Gurunya bilang dia jenius, tapi dia cuma buang-buang waktu dengan permainan bodoh itu." Dil menatap Frank tajam dan bertanya lagi, "Apa dia membencimu?" Frank tertawa kecil dan menjawab, "Aku nggak tahu, tapi kalau iya, itu nggak masalah. Suatu hari, aku mungkin akan membunuhnya." Dil, yang marah mendengar pernyataan itu, hampir kehilangan kendali. Namun sebelum dia bisa bereaksi, seekor hiu besar tersangkut di kail mereka. Semua orang di perahu mulai sibuk menangkap hiu itu. Setelah mereka kembali ke daratan, Dil hanya berkata dingin, "Kita akan pergi lagi besok." Karin kembali menemui Dil untuk berbicara. Kali ini, dia sekali lagi menawarkan kesepakatan yang sama, membunuh Frank. Karin dengan putus asa berkata bahwa Patrick, putra mereka, juga menginginkan hal yang sama. Dil mulai memikirkan permintaan itu, dan bahkan Duke, yang awalnya bersikeras agar Dil tidak terlibat, tampaknya mulai terpengaruh oleh ucapan Karin. Ketika Duke bertanya kepada Dil, apakah dia benar-benar akan melakukannya, Dil menjawab dengan getir, "Aku pernah pergi berperang untuk negara ini, dan saat aku kembali, aku kehilangan segalanya, termasuk Karin. Dia memilih Frank, dan aku tidak pernah bisa menerimanya." Duke mencoba menasihati Dil, "Apapun yang terjadi, jangan sampai kamu membunuh seseorang. Itu bukan solusinya." Namun malam itu, Dil menemui Karin dan akhirnya setuju. Ia akan membawa Frank memancing keesokan harinya. Tapi Dil mengakui bahwa dia tidak melakukannya demi uang atau cinta dari Karin. "Aku hanya ingin menyelesaikan ini semua," katanya. Saat Dil kembali ke rumah, pria misterius yang sama muncul lagi. Pria itu membawa alat canggih yang katanya bisa membantu Dil menangkap tuna besar yang selama ini ia cari. Pria itu berkata bahwa alat itu gratis untuk Dil, dan dia hanya ingin Dil mencobanya. Namun, saat pria itu mulai berbicara, sesuatu terasa aneh. "Semua ini adalah permainan," katanya. "Dan ada aturan dalam permainan ini. Kamu adalah karakternya.
dan tujuanmu adalah menangkap ikan tuna itu. Tidak ada yang boleh mati di sini. Dil terkejut mendengar ucapan itu. Dia mulai merasa curiga dan bertanya, siapa kamu sebenarnya? Apa maksudmu dengan permainan ini? Pria itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Reed dan mengatakan bahwa dunia yang Dil tinggali bukanlah dunia nyata. Semua ini hanya simulasi. Kamu adalah bagian dari permainan dan kamu memiliki satu tujuan, menangkap ikan tuna itu. Dil merasa bingung dan mulai meragukan kenyataan di sekitarnya. Ia bertanya-tanya, kapan aku pertama kali datang ke sini? Berapa lama aku sudah berada di tempat ini? Semua jawabannya tampak buram dan rasa curiganya terhadap dunia yang ia tinggali semakin besar. Pada titik ini, penonton mulai memahami bahwa permainan yang disebut-sebut itu kemungkinan besar dirancang oleh putra Dil, Patrick. Namun, pertanyaan besar tetap ada. Mengapa Patrick menciptakan permainan ini? Dan apa tujuan sebenarnya? Reed memberitahu Dil bahwa permainan tersebut telah mengalami gangguan selama beberapa hari terakhir. Orang yang membuat permainan ini mungkin ingin kamu membunuh Frank, katanya. Tapi menurut aturan yang aku ketahui, tidak ada yang boleh mati di pulau ini. Aku hanya di sini untuk memberi tahu peraturan. Meskipun aku sendiri tidak sepenuhnya paham siapa yang menciptakan permainan ini atau kenapa semua ini terjadi. Keesokan paginya, Dil mulai menyadari sesuatu yang aneh. Dia yang biasanya terbangun sebelum alarm berbunyi, kini merasa seperti semua yang terjadi di sekitarnya dikendalikan. Suara-suara misterius terdengar di kepalanya, mendorongnya untuk pergi menangkap ikan tuna besar itu. Tapi saat ia mencoba mengingat kapan dan bagaimana dia datang ke pulau ini, pikirannya terasa kosong. Semua kenangan tentang masa lalu kabur, seolah-olah itu tidak nyata. Dil yang mulai curiga bahwa dunia ini hanya sebuah permainan, pergi ke bar untuk mencari jawaban. Diana dan putranya, Simpson, muncul, dan Simpson meminta pekerjaan pada Dil. Dil hanya tertawa kecil dan berkata, kamu tidak tahu betapa konyolnya semuanya. Aku hanya bagian dari permainan ini, dan sekarang aku tidak punya apa-apa selain permainan ini. Untuk menghilangkan keraguannya, Dil mulai mengajukan pertanyaan kepada pemilik toko setempat. Tapi jawaban yang ia terima selalu membingungkan. Ketika Dil mencoba menelepon Reed untuk memastikan apakah dia nyata, jawaban yang ia dapatkan semakin membuatnya ragu. Bartender di bar juga berkata sesuatu yang ganjil. Kamu pergi memancing hari ini, kan? Tidak ada yang perlu diubah. Semua ini adalah aturan permainan. Meski diberitahu untuk tidak membunuh oleh Reed, pikiran Patrick yang jauh di dunia nyata mulai memengaruhi Dil. Patrick mungkin memiliki rencana lain, dan itu tidak sejalan dengan aturan permainan ini. Di tempat lain, Karin terbangun dan mendapati Frank terluka di kamar mandi. Ternyata, semalam Frank dipukuli oleh 6 orang. Luka-luka itu sebenarnya adalah hasil dari rencana Duke. Dia telah membayar orang-orang untuk menyerang Frank agar pria itu tidak bisa ikut memancing hari ini. Ketika Dil mengetahui hal itu, Duke berkata, aku hanya melakukan apa yang menurutku benar untukmu. Dan anehnya, aku merasa lebih baik setelah melakukannya. Namun Karin, meskipun marah pada Frank, tetap berhasil meyakinkannya untuk pergi memancing. Sementara itu, Dil duduk sendirian di tepi pantai, tenggelam dalam pikirannya. Saat itu, Reed muncul lagi. Dil berkata, aku tidak mengerti. Mengapa aku ada di sini? Apa tujuan hidupku? Rasanya aku sudah kehilangan akal. Reed menanggapi dengan nada penuh misteri. Aku juga tidak tahu segalanya. Tapi satu hal yang pasti, kita semua ada di sini karena mimpi seseorang. Orang itu adalah satu-satunya yang tahu jawabannya. Dan aku yakin kamu tahu siapa dia. Dil terdiam sejenak, lalu berkata dengan lirih, Patrick, dia adalah seorang anak kecil yang hidup dalam kegelapan, terkunci di kamarnya, menyaksikan semua ini. Ayah tirinya terus menyiksa ibunya, dan mungkin itulah alasan dia menciptakan permainan ini. Dia ingin menemukan cara untuk membawa ayahnya kembali, dan memberikan keadilan yang dia rasa pantas. Reed menatap Dil dengan serius. Kalau begitu, jika ini yang Patrick inginkan, maka mainkan permainannya. Jika pencipta kita melanggar aturan, kamu juga bisa. Dil akhirnya setuju, meskipun hatinya penuh keraguan. Dia berlari menuju perahunya untuk menghadapi keputusan yang telah dibuat Patrick. Sementara itu, Karin membawa Frank ke kapal tanpa tahu apa yang sedang dipikirkan Dil. Patrick, yang menciptakan permainan ini untuk menghabiskan waktu bersama ayahnya, sebenarnya berada dalam dilema yang lebih besar. Setiap kali ayah tirinya, Frank, menyiksa ibunya, rasa dendam Patrick semakin dalam.
Dalam permainan, Patrick berharap bisa memberikan sinyal kepada Dale bahwa membunuh Frank adalah langkah yang benar. Namun Dale mulai menyadari sesuatu. Permainan ini tidak hanya tentang menangkap ikan atau membuat keputusan instan. Patrick secara tidak langsung menciptakan permainan untuk memproyeksikan konflik batinnya. Apapun yang dilakukan dalam permainan, Patrick akan mencerminkannya dalam dunia nyata. Dale akhirnya mendekati perahu tempat Frank dan Karin sudah menunggu. Dalam kondisi yang sudah lemah, Frank dibawa oleh Dale ke tengah laut. Untuk memastikan Frank tidak melawan, Karin membuatnya mabuk. Namun, di tengah rencana itu, mereka menyadari bahwa Simpson, seorang pria yang tidak mereka harapkan, juga ada di kapal. Keberadaannya berpotensi merusak rencana. Meski begitu, Dale tetap melanjutkan rencananya. Saat Frank memegang alat pancing, Dale menyerahkan tongkat ke tangannya, dan tiba-tiba seekor hiu besar menarik Frank ke laut. Adegan ini mencerminkan sesuatu yang terjadi di dunia nyata. Patrick, putra Dale, pada saat yang sama membunuh ayah tirinya, Frank. Ini menegaskan bahwa konflik dalam permainan adalah cerminan dari pergulatan batin Patrick di dunia nyata. Setelah pembunuhan itu, Patrick akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dalam permainan, Dale dan Karin mengucapkan selamat tinggal. Dale, yang sadar bahwa semua ini hanyalah bagian dari permainan Patrick, menerima kenyataan tersebut. Karin berjanji bahwa mereka akan bertemu lagi suatu hari, lalu menghilang dari permainan. Kemudian, Dale menerima telepon dari Patrick. Dalam suara penuh emosi, Patrick mengakui bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Namun Dale meyakinkannya bahwa semua yang dilakukan adalah demi kebaikan mereka. Patrick lalu memberitahu Dale bahwa dia akan mengubah permainan agar bisa bertemu dengannya. Saat panggilan berakhir, permainan mulai berubah. Dale melihat semuanya di sekitar menjadi berbeda. Tidak lama kemudian, Patrick muncul di dalam permainan, berada di atas kapal yang sama dengan Dale. Dengan penuh kebahagiaan, Dale berlari untuk memeluk putranya. Meski ini hanya terjadi dalam permainan, ikatan mereka terasa nyata. Dale akhirnya merasakan kembali cinta sebagai seorang ayah, dan Patrick menemukan figur ayah yang telah lama dirindukannya. Film berakhir dengan pesan kuat tentang hubungan antara ayah dan anak. Kisah ini mengingatkan kita bahwa cinta seorang ayah tetap abadi, bahkan di tengah kehilangan.